Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresia Angela dari kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas A17 semester 4. Nah, di sini kita sudah bersama narasumber kita pada siang hari ini. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novian Haris Kurniawan. Baiklah, topik pembicaraan kita pada siang hari ini dengan tema kewarganegaraan. Langsung saja, pertanyaan yang pertama nih ya Bang. Menurut pendapat Abang sendiri, mengapa warga negara wajib memiliki identitas? Menurut saya, identitas itu sangat perlu karena dengan memiliki identitas yang resmi yang diberikan oleh suatu negara dapat memungkinkan individu tersebut untuk mendapat hak dasar orang tersebut. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan? Jika seseorang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan, seseorang tersebut tidak dapat menggunakan hak dan kewajibannya. Contohnya, pada tahun 2024 ke depan, seluruh wilayah di Indonesia akan melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Jadi, ketika orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan, seseorang individu tersebut dia tidak bisa dan tidak dapat melakukan pemilihan atau ikut memilih pada saat pemilihan tersebut. Itu salah satu contohnya. Menurut pendapat Abang sendiri nih, apa penyebab kewarganegaraan seseorang itu bisa hilang? Penyebab hilangnya kewarganegaraan seseorang tersebut salah satunya adalah kewarganegaraannya itu atas keinginan orang tersebut yang bersangkutan. Contohnya, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun dan sudah menikah di negara lain, sehingga pada saat dia menikah dan bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakannya dia tinggal di luar negeri, maka kewarganegaraan orang tersebut tidak menjadi kewarganegaraan Indonesia lagi. Kemudian yang kedua, orang tersebut dinyatakan hilang kewarganegaraannya atau tidak kewarganegaraan Indonesia lagi karena mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, yang nanti ketika orang tersebut masuk ke Indonesia diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas nama orang tersebut. Kemudian yang ketiga, dia dinyatakan berkewarganegaraan lain jika bertempat tinggal di wilayah negara tersebut selama lebih dari 10 tahun terus-menerus dalam rangka dia berdinas di negara lain atau dengan alasan yang sah menjadi warga negara di negara tersebut. Serta apa sih peran yang dapat kita ambil untuk menjadi warga negara yang baik? Dan bagaimanakah sikap seseorang yang disebut sebagai warga negara yang baik? Bagaimana sikap orang tersebut ketika menjadi warga negara yang baik? Tentu saja harus menghormati satu dengan yang lainnya. Contohnya, ketika kita beribadah dan agama lain beribadah, kita tidak mengganggu dan tidak melarang agama tersebut untuk beribadah. Itu salah satu contoh dari toleransi untuk umat beragama. Yang kedua, mentaati peraturan undang-undang yang berlaku di wilayah setempat dan ikut serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Mentaati undang-undang, contohnya kita mentaati undang-undang dasar yang ada di negara kita ini. Contohnya membayar pajak,
mau itu pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain. Kemudian kita harus taat dan patuh pada undang-undang lalu lintas pada saat kita menggunakan kendaraan dan lain-lain. Kemudian pada saat kita, contohnya pada saat malam hari, ketika kita atau tetangga sebelah ada yang menghidupkan musik terlalu keras dan lain-lain, kita dapat menegur agar terciptanya kondisi yang baik serta kondisi lingkungan yang aman bagi warga tersebut. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, guys, kita tadi sudah mendengarkan beberapa diskusi tentang kewarganegaraan bersama Bang Haris. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi generasi ke depan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, guys.